Pemirsa, 3 owner skincare asal Makassar yang terlibat dalam kasus peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merkuri akhirnya resmi ditahan oleh kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Tersangka terancam 12 tahun penjara. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan akhirnya resmi menahan 3 tersangka pemilik skincare yang mengandung zat berbahaya merkuri. Ketiga owner bernama Mira Hayati, Agus Salim, dan Mustari Dayeng Sila ditetapkan sebagai tersangka pada November 2024 lalu. Namun 2 tersangka, Agus Salim dan Mira Hayati, masa penahanannya ditangguhkan karena dirawat di rumah sakit akibat kondisi kesehatannya menurun. Sementara 1 tersangka lainnya, Mustari Dayeng Sila, telah ditahan di rumah tahanan Mapolda Sulawesi Selatan. Sebelumnya di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan bersama BPOM Makassar menyita 6 produk kosmetik atau skincare yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya atau merkuri. Memang betul dilaksanakan penahanan terhadap ketiga TSK ini, cuman karena kita kan juga menghargai adanya HAM bahwa mereka itu sakit, jadi dilakukan pembantaran terhadap yang sakit. Ketiga tersangka dijerat pasal tentang kesehatan dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Tim Klewang Polresta Padang menangkap pencuri motor yang berprofesi sebagai juru parkir di daerah Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Juru parkir tak dapat berkilah setelah petugas memperlihatkan rekaman CCTV saat ia melakukan aksi curanmor. Selanjutnya, tim Klewang menuju Kabupaten Solok sesuai dengan pengakuan tersangka kalau motor sudah dijual di daerah Solok dengan harga 3 juta rupiah. Bersama barang bukti sepeda motor metik, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan bermain judi online. Tim Klewang Polresta Padang berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian bermotor tersebut. Kemudian setelah mengamankan, tim Klewang kembali mencari kemana barang bukti tersebut dibawa, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap barang bukti tersebut telah dijual ke daerah Alahan Panjang atau Solok. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Aparat kepolisian dari SPKT Polsek Panakukang yang menerima informasi adanya seorang lelaki pelaku pemukulan terhadap juru parkir yang diamankan di salah satu pusat pembelanjaan yang terletak di Jalan Pangayoman, Kota Makassar langsung menuju lokasi. Dari dalam toko, polisi langsung mengamankan dan mengevakuasi pelaku ke mobil patroli dengan pengawalan ketat lantaran banyaknya warga dan rekan korban yang menanti pelaku di depan toko. Kericuhan sempat terjadi saat salah satu rekan jukir memukul pelaku menggunakan helm saat polisi mengiring pelaku masuk ke dalam mobil patroli. Di hadapan polisi, pemuda yang diamankan mengatakan dirinya emosi dan tak terima atas kelakuan pelaku terhadap temannya yang langsung memukul korban hanya lantaran motor miliknya diduduki. Kita sebagai tukang parkir jaga motornya orang, Pak. Oh, iya. Jadi gara-gara dia nggak terima motornya diduduki. Cuma itu. Iya. Apanya dia pukul? Di sininya ada itu sih kemana ke polisi. Berapa kali dia pukul? 1 kali. Sementara pelaku mengakui perbuatannya dan menyesal. Oh. Memangnya kenapa kalau motor mau diduduki kenapa? Tidak terima. Kau apa deh pelajar? Saya security juga. Aparat kepolisian yang melakukan mediasi terkait kasus ini akhirnya mendamaikan kedua belah pihak dan mereka pun memilih berdamai. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. I got my phone stolen yesterday. They took me to a small room and then they asked me for money. Tengah viral diunggah akun @baileybackseat, seorang turis asal Australia yang lapor polisi karena menjadi korban jambret ponsel di Uluwatu, Jimbaran, malah mengalami pemerasan oleh petugas SPKT Polsek Kuta. Turis keturunan Kolombia itu diminta membayar uang sebesar Rp200.000. Propam Polda Bali saat ini tengah memeriksa kedua personel SPKT Polsek Kuta yang meminta uang kepada turis tersebut. Menurut hasil pemeriksaan, Aibtu GKS dan Aibtu S awalnya meminta turis tersebut melapor ke Polsek Kuta Selatan sesuai dengan wilayah hukum lokasi penjambretan. Namun karena korban terburu-buru kembali ke negaranya dan membutuhkan laporan polisi untuk klaim asuransi, kedua petugas tersebut bersedia membantu dengan meminta biaya sebesar Rp200.000. Kita masih dalami karena kita masih butuh keterangan yang jelas. Apa motivasi kemudian dia
menerima uang itu, apa memang meminta atau ditawarkan atau bagaimana gitu ya. Tapi dugaan awal memang ada kesalahan dari anggota kita ya. Ini masih dalamnya oleh Propam. Kedua anggota SPKT Polsek Kuta yang diperiksa selanjutnya akan ditempatkan di Patsuspid Propam Polda Bali. Jika ditemukan cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri, keduanya akan mendapatkan sanksi tegas berupa demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Bandung, Bali, Indira Ari melaporkan.